Di antara lo dan juga Moko Ciko, silakan. Aku tuh bukan selalu pada saat baca ini, pada saat reading tuh pembacaan pertama tanpa ada analisis apapun, pada saat baca tuh nangis di 20 page terakhir tuh nggak bisa ngomongnya tuh terbata-bata banget. Masih belum tahu kenapa. Setelah dikunyah ketemunya mungkin baru di tengah-tengah syuting. Oh ternyata irisannya bukannya malahan keadaannya mirip. Iya, dihimpitnya mirip, pernah ada di posisi itu, tapi circumstancesnya sangat amat berbeda. Dan aku ngerasa aku tuh selalu pengen jadi orang yang seperti yang pilihan hidupnya seperti Moko, selalu bisa milih kasih di dalam sebuah keluarga, milihnya bukan sebuah kepahitan gitu. Jadi buat aku Moko Moko tuh, kalau aku bisa jadi Moko, aku pengen jadi Moko malah gitu. Ciko sebagai Ciko ya. Ini setelah proses panjang dan berapa lama akhirnya ada statement ini dari Ciko ya. Dia pengen jadi Moko gitu, berarti melihat sosok Moko ini sangat luar biasa sehingga value-nya ke dalam seorang Ciko Kurniawan gitu. Dan juga kita pengen bahas gimana pendewasaannya seorang Moko di sini dengan romance-nya dengan Maureen. Nah, gimana Ciko mencerna dari skrip kemudian ngobrol dengan Amanda di sini untuk romance-nya Moko dan Maureen, silakan. Moko tuh aku ngerasa Moko tuh orang yang sangat amat tahu mau apa, karena survive-nya mau nggak mau jadinya sendiri, jadi bener-bener ngelihatnya cuman yang dia rasa benar aja. Ketemu sama Maureen yang bener-bener bisa ngebukain pintu, bisa ngetuk hatinya Moko supaya kalau misalnya berjuang itu bisa bareng-bareng. Kalau diperjuangin juga nggak apa-apa gitu. Ngobrolnya sama Manda ini gimana, banyak banget banyak banget proses yang dilewatin gitu. Terus mudah sekali ngobrol sama Manda tuh dengan jadi formatnya tuh kadang-kadang tuh selalu kebanyakan tuh bertiga sama Mas Yandi. Dan Mas Yandi tuh kayak selalu terbuka buat rewrite kayak kita reading di sebuah kamar pada saat itu, terus bertiga kayaknya nggak gini ya Cik, kayaknya nggak gini aman gitu. Tapi malahan hal-hal seperti itu jadi bikin kita nyaman banget, jadi masuk banget, jadi mau nggak mau jatuh cinta sama karakternya, jadi mau nggak mau jatuh cinta sama ceritanya. Jadinya bukan masalah aku perform bagus lagi atau enggak, aku yakin Manda juga mungkin mirip gitu. Jadi pengen ceritain ini aja, jadi pengen supaya bisa ceritain nyampe, supaya aku bisa nyampein cerita ini, aku harus jadi Moko sepenuh-penuhnya gitu. Jadinya ya kayak gitu aja sih prosesnya, sesimpel itu gitu rasanya. Ciko Kurniawan, tepuk tangan dong buat Ciko. Thank you Ciko. Selanjutnya kita ke Amanda Rose sebagai Maureen. Masih ada nggak sih Maureen in real life gitu? Kita pengen dapat banget juga support system ya pas teman-teman ini luar biasa. Dan gimana Maureen mengolah ini, tadi yang Ciko bilang banyak diskusi dengan Ciko dan juga Mas Yandi untuk karakter Maureen. Gimana untuk seorang Amanda Rose mengolahnya dari Amanda Rose ke seorang Maureen? Silakan. Bagaimana mengolahnya? Jujur pertama-tama aku justru mau terima kasih dulu ke Mas Yandi karena udah memperkenalkan aku ke Maureen. Soalnya rasanya apa ya, aku kok malah jadi sayang sama Maureen gitu. Selama proses tuh rasanya bukan cuman aku mempelajari Maureen bagaimana, tapi Maureen juga mengajarkan aku dan aku jadi belajar tentang diri aku lagi. It's a weird sensation, tapi pengalaman yang menarik karena pertama kali aku merasa benar-benar connected dengan sebuah karakter. Tapi terima kasih juga karena Mas Yandi juga mengizinkan aku untuk berkontribusi juga kepada karakternya gitu. Sempat ada satu scene di mana aku bilang ke Mas Yandi gitu, Mas, kayaknya aku pernah mengalami apa yang dialami oleh Maureen gitu. Terus akhirnya cerita sampai berkaca-kaca gitu. Terus seneng banget karena beneran didengar sama Mas Yandi gitu, beneran dimasukin ke karakter developernya si Maureen, terus ke adegannya juga gitu. Dan ya itu sih sangat-sangat menarik karena apa ya, bener kata Ciko tadi gitu, rasanya tuh selama syuting nggak pengen ngebuktiin apapun, nggak pengen nge-impress siapapun karena Mas Yandi juga udah bilang itu dari awal, tapi rasanya jadi jatuh cinta sama karakternya dan jadi pengen mengekspresikan isi hati karakternya ke penonton gitu, dan itu aja udah cukup. Itu sih yang aku rasain. Tepuk tangan untuk Amanda Rose. Terima kasih Amanda. Kita ke para keponakan nih, ada Fatih Unru, Freya, JKT48, Nadif dan juga Kawai di sini. Kita pengen tahu bagaimana kalian membentuk karakter masing-masing dengan punya titik kesedihan masing-masing juga gitu. Sempat cerita ke juga mungkin beberapa orang, jadi tahunya kita nggak cuma relate sama Moko tapi bisa relate sama Woko, sama karakter yang lain. Nah,
Kalian gimana tuh memproses karakter-karakter ini? Dari Fatih Undur dulu, silakan Fatih. Yes. Woko silakan. Sedih. Oke. Ini udah disiapin dari awal tadi. Oke. Gimana Sorry, Fatih? pertanyaannya tadi apa? Gimana mau prosesnya jadi karakter Woko ini punya titik kesedihan masing-masing kan di antara semua ponakan, silakan. Jujur nggak tahu. Tapi kalau ditanya prosesnya yang paling menurut saya paling efektif dan di situ saya tahu Woko itu posisinya seperti apa sih di keluarga itu pas kita camp reading. Pas camp reading jadi kita sekeluarga di inepin di satu apa itu namanya? Airbnb. Di Airbnb. Gitu. Airbnb kan? Iya. Benar. Jadi kita nginep bareng di satu tempat, terus kita hidup layaknya keluarga gitu. Jadi pada saat itu saya benar-benar baru ngerasain kayak Woko tuh kayaknya di keluarga tuh sebagai ini deh, role-nya dia di keluarga gitu. Ya itu sih. Terus? Jadi pas camp reading baru kena banget. Soalnya pas reading awal saya juga kayak masih ngeraba-raba banget jujur. Tapi pas camp reading kayak jadi lumayan semakin yakin. Jadi itu treatment yang luar biasa yang kamu rasakan sebagai aktor ya, jadi makin yakin untuk Woko di sini ya. Iya, waktu camp reading itu sih mas. Ya, Fatih Nur, terima kasih. Kita ke Freya. Kamu Freya gimana Freya? Silakan. Aku kurang lebih prosesnya juga sama-sama Kak Fatih sih pas lagi camp reading, karena kita juga sering dilepas dikasih sebuah adegan yang di luar skrip, jadinya aku juga lebih memahami Nina, bagaimana caranya aku menjadi Nina, karena kan aku kan sebenarnya anak sulung ya, tapi karena Nina ini anak tengah jadi harus belajar juga gimana ya rasanya jadi anak tengah, gimana punya kakak itu seperti apa. Senang karena jadi bisa memahami posisi adik-adik aku, apa yang diharapkan untuk kakaknya. Kayak aku maunya kakakku kayak gini gitu. Ya kamu kakak kan ceritanya. Untuk sabar. Ini udah kakak adean gini gimana ini? Terus selain dari camp reading pun juga berkomunikasi sama Kak Yandi juga, berkonsultasi sama Kak Yandi juga. Enaknya Nina seperti apa ya di keluarga ini, terus belajar juga gimana jadi anak tengah itu kan ada middle child syndrome ya namanya gitu, kayak gimana caranya aku berbeda dari Kawoko sama Ima. Freya, terima kasih Freya. Kita ke Nadif di sini. Nadif boleh ceritain dong Nadif. Ya. Nanti akan ditiru sama teman-teman ya habis ini nasi pakai martabak dan coklat. Harus dicobain. Kayak mango sticky rice. Untuk Nadif sendiri bagaimana berproses bersama orang-orang yang luar biasa ini? Nadif, silakan Nadif. Jujur pertama kali dengar karakter ini dari Kak Yandi, aku ngerasa deket banget sama karakternya, bagaimana dia berkelakuan sehari-hari, diam, tidur, makan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dan dengar, mungkin Ano ini beban banget, cuma makan, tidur. Tapi mungkin itu usahanya dia, tidur itu untuk mengurangi beban-beban yang lain. Ketika dia nggak tahu mau ngapain, jadi itu aku relate. Kadang-kadang sehari-hari bingung mau ngapain, jadi akhirnya diem daripada ngebebanin lagi. Terus bagaimana Ano memutuskan tidur daripada mengungkapkan isi hatinya, perasaannya, karena menurutnya dia diam itu pilihan yang terbaik, karena kalau dia ngomong bakalan nambah beban-beban orang lain di rumah. Jadi memang di rumah aku anaknya pendiam, jarang cerita. Jadi pertama kali denger dari Kak Yandi emang merasa deket banget sama karakternya. Tepuk tangan dong buat Nadif. Terima kasih Nadif sudah bercerita. Kalau Kawai gimana perjuangan keluarga yang bukan saudara, bahkan keluarga-keluarga di sini, silakan. Halo semuanya. Jadi sebenarnya kalau aku sendiri berproses untuk mengenal dan memahami Ais, sebenarnya kalau dari pribadi sih aku ngerasa kepribadian aku dan Ais itu berbeda.
tapi mungkin permasalahannya itu mirip seperti merasa merepotin orang lain atau merasa sangat sungkan, dan aku rasa mungkin teman-teman juga ada yang pernah merasa seperti itu. Selama proses reading, proses workshop, camp reading, aku sangat senang karena bukan hanya Kak Yandi, tapi semua teman-teman di sini tuh menyediakan ruang bukan hanya untuk berkomunikasi tapi untuk merasa. Dan dari ruang itu aku juga jadi bisa berani untuk merasa gitu. Karena walaupun mirip permasalahannya, pribadiku aku masih merasa ada beberapa tembok yang menurutku jadi susah sekali untuk meraih ais gitu. Tapi karena teman-teman semuanya di sini, proses yang panjang dan sangat kenyang juga, aku merasa happy banget sih sebenarnya, dan senang juga berdinamika bersama seluruh cast dan kru di sini. Yes, terima kasih kawan. Thank you. Selanjutnya Mas Kiki Nalanda dan juga Pak Modiko Steri pengen tahu bagaimana kalian menjadi Mas Atmo dan juga Mbak Agnes. Ceritakan dong bagaimana prosesnya singkat ke teman-teman media. Mau dulu. Mas Kiki aja. Mau. Kita kan selalu berantem nih urusannya gitu loh Mas. Kamu sebagai benang merah perfilman Indonesia. Selamat Mas Kiki Nalanda. Masih kamu ya. Ya, senang sekali dapat kesempatan lagi bersama Yandi cerita film dan Mita ini proyek keberapa saya dengan cerita film, dan tadi udah tanda tangan kontrak untuk 5 judul berikutnya ya. Udah tanda tangan kontrak loh ya. Iya. Dan selalu senang kalau bisa bekerja dengan Yandi gitu, karena Yandi itu orangnya sangat personal sekali, terutama kalau misalkan dia mengolah karakter pemain-pemainnya. Dia tuh banyak bercerita, seorang storyteller yang ceritanya tuh banyak, bahkan untuk cerita yang makan aja dia kemas dengan sangat bikin kita ngiler-ngiler gitu. Jadi diskusi antara saya dan Yandi untuk karakter Atmo itu juga jadi personal sekali buat saya, sama kayak yang kita tadi ngomong. Rumah saya tuh selalu dijadikan base camp buat terutama buat teman-temannya Papa, buat teman-teman saya, teman-teman kakak-kakak saya. Sering mampir ke rumah, nginep di rumah selama seminggu, sebulan, makan segala macam. Jadi saya punya gambaran bagaimana karakter Atmo itu saya mainkan. Saya mencerminkan bapak saya aja gitu. Bapak saya yang sebenarnya ya tidak mewah-mewah amat gitu, tapi selalu ada kehangatan dalam keluarga yang sampai bapak saya meninggal pun itu menjadi legacy bapak saya di keluarga saya. Jadi meja makan itu kayak jadi pusat kehidupan di keluarga. Betul, seperti lagunya Sal Priadi, meja makan itu selalu jadi pusat kehidupan di keluarga. Mau cerita apa, mau berangkat sekolah, mau pulang kantor, segala macam, selalu ada tempat untuk berkumpul dan bercerita. Sama seperti 1 kakak dan 7 ponakan, pasti ada ruang untuk bercerita, dan semoga ini nyampe ke semuanya. Amin. Siap. Terima kasih Mas. Kok mau gini tadi mau cerita banyak ya kan, tentang bagaimana proses ini gitu kan. Boleh dong ceritakan, teman-teman media baru pertama kali. Sabar. Cantik banget istri saya. Boleh kita buka nggak di sini ceritanya? Makanya cantik-cantikan. Boleh kita buka nggak soal cantik-cantikannya di dompet? Silakan Komoni boleh. Iya, makasih Bias, ketemu lagi di sini ya. Sorry semuanya rekan-rekan media, saya tuh sulit sekali ya untuk bisa ngomongin ini karena dari semua yang sudah disampaikan, semua ngomongnya soal personal dan rasa. Saya sebagai yang baperan banget yang semuanya harus punya rasa tuh senang sekali bisa terlibat dalam sebuah produksi yang penuh dengan rasa. Dan saya tahu Yandi nggak nyaman dengan hashtag in Yandi's hand we trust. Itu kalau di Instastory itu kalau ya habis nonton gitu semua gitu ada hashtag gitu kan, in Yandi we trust gitu. Tapi seperti yang sudah disampaikan bahwa Yandi itu memberikan kesempatan, memberikan ruang dan membuka hal itu, dan itu tidak banyak yang memberikan itu kepada, kalau saya ya, karena mungkin tidak terlalu banyak produksinya,
yang bisa memberikan kepada saya untuk ruang itu. Reading camp itu sangat berarti bukan hanya dalam produksi tapi juga kepada personal masing-masing. Seperti Ciko tadi udah ngomong, juga saya sebenarnya juga sangat memberikan penyembuhan dalam hati supaya kembali merasa gitu. Jadi ini juga bisa terlaksana dengan dukungan dari para produser yang tidak hanya memikirkan bagaimana bikin film bagus, dijual dan sebagainya, tapi juga membiarkan dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali merasa. Karena buat saya nonton film itu yang bagus kalau kita pulang membawa rasa gitu. Buat saya ya, maksudnya bukan karena gambarnya bagus gitu atau apa, ya tentu nyaman, tapi buat saya merasa yang paling baik itu pulang kita membawa rasa, apapun rasa itu, sedih, senang, bersyukur, kontemplasi, perasaan itu penting gitu. Jadi saya merasa bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari satu kakak tujuh ponakan walaupun mukanya nggak ada di poster. Sama kok, sama. Tas dulu dong kita mas, tas dulu. Oke. Tapi Kalau kalian nggak ada imanya itu. Iya. soalnya suka bingung ditanya kamu kakak yang mana? Iya yang mana kita ya? Kita yang nol. Mau dibilang kakak juga usianya Kurang kakak-kakak ya? kakak pas banget di atas. Apa? Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa? Teman-teman Moko itu nggak bakal jadi kalau nggak ada mereka berdua. Yes, betul. Siap. Terima kasih Mbak Moli, Ya, tepuk tangan buat sama-sama, Mbak Moli. thank Thank you. you. Selanjutnya kita punya Nika Ranjani dan juga Mas Ringo Agus Rahman. Kalsa dan juga Mas Eka. Berdiri terus. Yes, gila. Kalsa dulu kalau gitu. Gimana berproses bersama Mas Ringo sehingga membentuk karakter suami istri di sini yang sungguh menyenangkan dalam tanda kutip ya kepada penonton, silakan. Prosesnya ini suami siapa sebenarnya ya? Ini Mas Yandi nggak salah kan? Nggak kok, aku tuh kebetulan udah lama kenal sama Ringo, jadi kira-kira udah 10 tahun yang lalu ya? Lebih. Iya, Saya jadi dulu mau beli tiketnya dia jual murah. Tiket konser dia nggak pakai, saya mau beli murah. Saya suka jadi sesuatu kita yang waktu murah. muda, waktu kecil ya, Ya. itu emang penggemar suka nonton konser gitu. Anyway, Konser murah ya. stop. Oke, jujur malah seneng banget sih jatuhnya kayak reunian setelah 10 atau belasan tahun bisa ketemu lagi sama Ringo. Karena 10 tahun yang lalu kita bisa suatu saat kita ke satu project di Project Yandi, gitu ya. Kita pernah. Biar dramatis, ini kan dicatat sama media, jadi keren. Gak bakal dicatat juga ya, Kelihatan kan kita udah bonding sekali gitu, jadi tanpa perlu reading yang bertele-tele kita udah bonding duluan. Tapi nggak gitu sebenarnya. Jadi biar lebih dramatis dong, hey. ini masih masuk ke karakternya Osa ya. Tenang. Oke, jadi memang kalau untuk prosesnya pas baca skrip aku langsung jatuh cinta sama ceritanya, walaupun sedikit kasihan sama karakterku ya. Karena Osa itu sebetulnya orang yang penyayang, dia sangat sayang dengan keluarganya, sama adiknya, sama ponakan-ponakannya. Dia juga sayang sama suaminya, tapi dia nggak sadar kalau dirinya tuh ada di dalam hubungan toksik. Gitu. Oke. Jadi kita lihat gimana tadi reaksi teman-teman di sini nih. Suara dari teman-teman untuk Mas Eka mana? Santai. Iya, saya cuma mau bilang saya terima kasih buat sponsor Wadah. Mantap. Nggak usah. Udah aman. Ada orang-orangnya. Ada, tadi udah ada. Ada ya. Nanti pas Ada ya. Catat ya. Sebelumnya pada saat Oh, lihat tuh. Kok nomor Maret juga ya? Iya. Manda? Kiu. Sebelumnya kan di preskon dibilang, oh akan ada deh Mas Eka di keluarga kita. Pas Iya. kita tadi nonton ternyata sebegitunya, itu gimana? Karena dibutuhkan adalah kalau gue bilang suara-suara lantang yang justru ngebuka mata kita ya. Gitu. Kalau setiap ada Moko, pasti ada di sekitarnya orang yang seperti Mas Eka yang kadang berbicaranya sangat realistis sekali. Gitu. Sehingga pilihannya adalah kita bisa juga kok ambil pilihan. Terbukti Moko mengambil pilihan dari Mas Eka loh. Ya kan? Tidak akan ada sadar terakhir kalau nggak Mas Eka ngomong. Bener kan? Walaupun akhirnya tersadar kan kalau itu
nggak bagus gitu. Sering sekali Mas Eka ini hadir di muka yang baik-baik seperti ini gitu, ya kan? Nggak, kalau misalnya muka itu jahat, udah codet di mana-mana, bekas tusukan, biasanya nggak dipercaya gitu. Tapi memang kadang-kadang orang yang ngomong kayak gitu tuh baik-baik di dalam keluarga, merhatiin, kayak misalnya jangan lupa sholat ya, kamu ada 200.000. Selalu di awalnya diangkat-angkat dulu, perhatian, kemudian dijatuhkan. Selalu ada yang kayak gitu. Ya pengalaman sedekat itu memang saya gitu. Ya mungkin saya sih selalu senang berproduksi, ketemu teman-teman lain, banyak juga belajar. Dan Amanda, terima kasih karena Amanda juga Amanda ya. Oh iya, Amanda tuh Amanda. Iya. Iya. Tapi bukan. Oh bukan ya, Amanda, Dipak, Lavesh. Not dong. Ya, saya cukup kagum dengan banyak sisi di produksi ini dan senang sekali akhirnya bisa ditonton sama teman-teman di premiere malam ini dan nanti 23 Januari ketemu sama penonton sebenarnya. Mas Rigo, tepuk tangan dong untuk Mas Rigo. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media, silakan yang ingin bertanya, boleh dibantu oleh teman-teman.